Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu baik ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan buat kita semua. Dan untuk kalian yang di rumah, Bapak harapkan mudah-mudahan kalian terus semangat dan terus belajar. Baik, bertemu lagi dengan Bapak di sini. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Masih di semester 1 ya, masih di bab 1. Coba sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis beserta buku paketnya. Kalian simak ya apa yang akan Bapak sampaikan. Nanti apabila ada yang penting menurut kalian boleh dicatat, karena nanti di akhir akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti lewat grup WA saja. Nah, begitu ya. Baik, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya anak-anakku sekalian kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa bermanfaat. Ya, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian, coba dibuka bukunya, yaitu kita akan masuk ke bab 1 ya, yaitu tentang ini nih. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Baik, sebelum ke pembahasan, Bapak akan kasih tahu kalian apa tujuan pembelajaran kita. Nah, ini di sini. Jadi tujuannya itu ya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Dan yang keempat, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab dengan benar. Yang kelima, yaitu menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah dengan benar. Nah, itu ya, itu tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak sekalian, di antara kalian semua ada yang tahu nggak rukun iman yang keberapa sih bab ini? Iman kepada kitab-kitab Allah itu. Nah, ini nih. Ya, ternyata nah itu ya, dikasih bulatan rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah itu. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ya ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus tahu dulu apa itu iman artinya dan apa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah meyakini atau yakin atau membenarkan. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasul utusannya dan untuk disampaikan lagi kepada umatnya. Nah, itu ya, jadi kepada kita semua. Itu adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Sampai situ jelas ya? Ya, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya itu macam-macam. Nah, di sini ada 4 kitab yang Allah turunkan melalui rasul-rasul pilihannya ya. Dari zaman ke zaman gitu, dari generasi ke generasi. Jadi ada kitab-kitab yang harus kalian ketahui mulai dari yang ini nih. Kita masuk. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab yang turun pada abad ke-12 sebelum Masehi dan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel dan kitab ini menggunakan bahasa Ibrani ya. Kemudian dalil nakli yang menguatkannya, nah itu tuh. Jadi
ada dalil yang menguatkannya, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 ya. Nah, itu. Kemudian ada kitab yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini turun pada abad ke-10 sebelum Masehi, diturunkan melalui Nabi Daud alaihi salam dan untuk kaum Bani Israel, atau kaum Bani Israel itu umat-umat Yahudi ya dulu, dan tepatnya ini di Yerusalem. Kemudian kitab ini berbahasa Kipti. Nah, kitab Zabur ini bahasanya Kipti. Nah, ini dalil yang menguatkannya. Bentar. Nah, ini ya. Dalilnya itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 55. Ya, coba bisa ya kalian nanti dibaca. Kemudian yang ketiga, nah ini kitab Injil. Kitab Injil ini turun pada abad ke-1 Masehi. Ya. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk kaum Nasrani. Ya, kalau sekarang itu umat Kristen mungkin ya seperti itu. Dan kitab ini menggunakan bahasa Suryani. Ini dalil yang menguatkannya, yaitu Quran surat Maryam ayat 30 ya. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, ini Al-Quran itu turun pada abad ke-7 Masehi, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk umat-umat Islam ya, kaumnya itu. Kemudian Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Nah, ini dalil yang menguatkannya, dalil nakliynya, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 3. Dan kitab Al-Quran ini justru yang paling sempurna karena Al-Quran ini sudah merangkum semua kitab, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, itu sudah dirangkum dalam Al-Quran. Nah, itu di surat Ali Imran ayat 3 itu ya dijelaskan. Dan ini punya isi atau utamanya, Al-Quran ini membahas, yaitu pokok isinya itu yang pertama ada akidah atau keyakinan ya, yang kedua ada akhlak atau budi pekerti, yang ketiga ibadah, dan yang keempat muamalah, dan yang kelima tarikh atau sejarah. Nah, itu isi dari Al-Quran tersebut. Baik, anak-anakku, sampai situ sudah paham atau jelas? Kalau belum ya kita lihat video yang ini ya, yang akan Bapak putar. Mungkin kalian di sini ada yang belum pernah dengar bagaimana sih bacaan tiap-tiap kitab tersebut. Nah, ini kita simak video tersebut ya, coba. Dan juga peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, ternyata di setiap agama memiliki kitab masing-masing, dan ada 4 kitab paling terkenal yang pastinya kamu tahu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, seperti apa sih pelantunan 4 kitab ini? Nah, berikut nih pelantunan 4 kitab terkenal di dunia yang wajib kamu tahu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Dan ternyata di dalam kitab Taurat ini terkandung banyak sekali hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, atau istilahnya hukum sosial, dan juga keyakinan yang benar atau tauhid. Nah, tahu nggak nih kalian seperti apa ketika orang melantunkan ayat-ayat Taurat? Wah, pasti belum pernah dengar kan? Ternyata seperti ini. אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור. Yang kedua, kitab Zabur. Ternyata kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti.
Tahu nggak nih kalian apa itu bahasa Kitbi? Dahulu bahasa Kitbi merupakan bahasa yang digunakan masyarakat Mesir dalam berkomunikasi di keseharian. Tetapi saat bangsa Arab masuk ke tanah Mesir, maka perlahan bahasa Kitbi digantikan oleh bahasa Arab. Meski demikian, bahasa Arab yang berkembang di Mesir tetap dipengaruhi dialek bahasa asli masyarakat Mesir. Nah, berikut nih pelantunan ayat-ayat kitab Zabur. Mismor sir Leom hashabat Tov lehodot ladonai Ulzamer leshimcha elyon Lehagit babocher chasdeha Ve'emunateha balelot. Kitab Injil. Kitab Injil juga diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Di antara kandungan yang utama ialah menyeru umat manusia agar bertauhid. Dan kitab Injil sekarang merupakan kitab dari agama Kristen dan diperbarui kembali menjadi Bible dan dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, seperti apa nih pelantunan kitab Injil? Penasaran kan? Ternyata seperti ini pelantunan ayat kitab Injil. Disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum serta peraturan yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan kemakmuran hidup di dunia maupun untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dan uniknya kitab Al-Quran adalah kitab yang terjaga selama lebih dari 1400 tahun. Nah, seperti ini nih pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Nah, seperti itu ya. Baik, anak-anakku, udah kalian lihat ya tadi tayangan videonya. Bagaimana menurut kalian? Mana bacaan yang paling enak menurut kalian? Justru yang merasakan ya sebagai umat Islam yang terakhir ya, yang Al-Quran tadi, betapa merdunya suaranya itu. Kemudian emang Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Al-Quran ini akan berlaku sampai nanti kita ke akhirat gitu. Ini yang akan menyelamatkannya. Kalau diibaratkan gini, kalian itu di rumah ya punya mainan, mungkin ya punya mainan, pasti mainan itu sebelumnya yang belum terpasang itu suka ada buku panduannya gitu. Nah itu jadi supaya tidak salah pasang atau ya cara menghidupkannya, cara berjalan dari mainan itu kita lihat dari buku panduannya seperti. Nah ini Al-Quran pun sama. Jadi kita itu manusia gak tahu nih apa tujuannya atau untuk apa hidup ini, maka dengan Al-Quran ini yang akan membimbing kita ya, jadi panduan kita yang kalau kita ikuti buku panduannya, ikuti pedomannya Al-Quran ini, maka kita akan guna hidup ini, bahkan akan benar jalan hidupnya gitu ya sampai nanti ke akhirat. Nah, itu ya, jadi kita cintai Al-Quran ini. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai situ dulu ya materi di hari ini. Nanti kita lanjutkan, masih ada
pembahasan lain masih di bab ini. Nanti kita sambung kembali. Untuk materi hari ini cukup sekian, dan nanti dikerjakan tugasnya lewat link ya, nanti Bapak share di WA group. Ada tugas tes yang harus kalian isi, kemudian nanti kita share nilainya di grup. Kita lanjutkan di grup WA untuk diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.